Pejuang konten, hati-hati ya. Ini dia 21 kesalahan bodoh YouTuber pemula yang bisa bikin sepi penonton dalam 15 menit. Ini cuma 15 menit. Dan konyolnya semua kesalahan ini pernah gue lakukan sendiri, guys. Sebagai seorang pejuang konten, dan gue bisa bilang ini sebuah kesalahan yang bodoh banget. Karena mudah banget untuk diperbaiki. Kesalahannya apa aja sih, Pak? Jadi kesalahan bodoh ini adalah retensi penonton yang rendah. Alias videomu itu membuat penonton nggak betah atau nggak mau nonton sampai habis. Jadi yang namanya retensi adalah berapa persen sih penonton yang bertahan nonton videomu sampai habis. Nah, kalau persentase retensinya bagus, maka videomu akan dicintai dan disukai oleh algoritma YouTube. Jadi favorit gitu, dan akan terus direkomendasikan ke penonton baru. Ini contoh beberapa video gua yang tinggi banget retensi penontonnya. Dan meskipun udah gue buat 5-7 bulan lalu, sampai hari ini masih direkomendasikan terus oleh algoritma YouTube dan muncul di beranda-berandanya orang. So, kali ini gue akan bongkar 21 kesalahan yang bisa bikin videomu jadi rendah retensi penontonnya. Dan gimana sih caranya, obatnya untuk meningkatkan retensi penonton belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Jadi, video ini cocok banget buat kalian YouTuber pemula yang videonya masih sepi penonton. Dan buat kalian pejuang konten yang udah lama bikin video YouTube atau channel YouTube, tapi tiba-tiba kok viewersnya jelok, anjlok, makin lama makin sepi ya. Nah, ini mungkin cure-nya ya. Mungkin aja salah satu dari 21 kesalahan retensi penonton ini bisa kamu perbaikin segera hari ini juga. Dan by the way, karena waktunya cuma 15 menit, buruan di like ya, biar nanti gampang ingetnya. Oke, langsung aja kita mulai sekarang belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, ini dia 21 kesalahan retensi penonton yang bikin sepi penonton dalam 15 menit. Jadi yang pertama itu adalah bahasa yang terlalu complicated. Jadi kalau kamu bikin video, jangan pakai bahasa yang jargon-jargon yang orang umum nggak ngerti. Jadi pakailah bahasa yang anak SMP aja ngerti. Itu ya kuncinya. Yang kedua itu judulnya nggak bikin kepo. Jadi make sure ketika lu bikin judul itu berupa kayak pertanyaan. Itu paling gampang untuk bikin orang kepo. Kesalahan selanjutnya adalah thumbnail yang tidak bikin kepo. Jadi kebanyakan orang sekarang gue lihat bikin thumbnail itu ya, bukan cuma gambar, either gambar nggak ada apa-apanya, tapi ada juga yang tulisannya penuh banget. Semuanya ditulisin di situ. Bahkan orang yang nonton aja sampai bingung. Ini maksudnya apa ya? Atau bahkan gue udah tahu semuanya, ngapain gue nonton video ini? Kesalahan selanjutnya yang juga fatal adalah 10-15 detik pertama daripada videomu itu tidak bikin kepo. Artinya di awal itu terlalu panjang, nggak ada hubungannya, karena kan kadang-kadang ada bumper-bumper yang nggak ada hubungannya dengan penontonmu. Jadi nggak to the point gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh orang nggak mau nonton yang kayak gitu. Mau nontonnya tuh yang langsung to the point. Kasih tahu gua dong inti dari video tuh ceritanya mau ngapain. Kesalahan selanjutnya adalah tidak ada konteks atau tujuan di awal video. Jadi di awal itu kayak ngalor ngidul aja gitu loh. Pak, tapi kalau saya lihat Atta Halilintar, Ria Ricis juga kayak gitu, Pak. Siapa bilang, oke? Dari awal, orang tuh perlu ngerti kira-kira video ini menjelaskan tentang apa. Ngomongnya tentang apa, konteksnya tentang apa. Lu nggak bisa langsung ngalor ngidul seperti itu. Bisa paham? Kesalahan selanjutnya adalah terlalu kreatif. Saking kreatifnya lu sampai bingung. Video yang pertama tuh, wah luar biasa. Video yang kedua tuh kayaknya lu cuma duduk ngomong aja kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi setiap video itu kalau bisa tuh ya kurang lebih sama satu dengan lainnya. Nah, ini mau bawa gua ke kesalahan selanjutnya. Yaitu, setiap video lu kebanyakan beda format. Bener apa bener? Ya kan? Jadi yang satu vlogging, yang satu ngomong di depan kayak gini talking head, yang satunya lagi voice over. Bingung orang. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau bisa semua videonya itu formatnya sama. Bisa dikenal satu sama lain. Lo cobalah lihat semua video-video YouTuber yang udah sukses. Pasti videonya begitu. Kalau misalnya Next Carlos, dia lagi makan, ya makan aja kayak gitu. Kalau misalnya videonya Just No Limit main game, dia main game. Makanya kemarin Just No Limit, begitu dia bikin video yang formatnya beda sama sekali, yang buat bocil-bocil, orang pada protes. Bener gak sih? Kesalahan selanjutnya yang menurut gue juga cukup fatal adalah banyak orang di dalam videonya menggunakan kata-kata yang meragukan atau kalimat negatif. Contohnya kayak gini, kayaknya sih kira-kira gimana? Nah, nggak bisa guys ya. Kalau misalnya lu bikin video dan lu ngejelasin sesuatu, orang tuh nganggap lu sudah expert ya kan. Kalau bisa tuh videonya yang meyakinkan gitu. Kalau gue dengerin misalnya lu pergi ke dokter ya kan, terus lu tanya, dokter gue sakitnya apa sih ya? Terus dokternya bilang, kayaknya sih ini ya. Terus obatnya apa? Kira-kira obatnya gini ya. Lu kira-kira percaya nggak sama dokternya? Cabut, bener nggak? Paham maksud gue ya? Kesalahan selanjutnya yang gue rasa banyak dilakukan oleh para pebisnis ataupun juga orang yang pengen promosi di YouTube adalah terlalu banyak promosi produk atau jasamu di depan. Tidak ada value di depan tuh udah jualan aja. Gue sering banget ngeliat yang gitu. Terutama yang jualan real estate, terutama yang jualan jasa MLM. Itu di depan langsung produknya. Percaya sama gue, nggak bakal ada yang mau nonton. Kalau lu nggak kasih value duluan. Better lu kasih value duluan, kemudian di tengah-tengah atau di belakang, barulah lu jualan. Itu nggak kenapa-napa. Kesalahan selanjutnya yang bikin orang langsung minggat adalah videonya terlalu monoton. Tidak ada editan atau terlalu minim editan. Ya, maksud gua memang sih ada video yang minim editan tetap rame. Cuman mungkin dia ngomongannya menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau lu ngomongnya udah boring, topiknya udah nggak jelas, kemudian editannya juga nggak ada. Jadi apa yang mau dijual? Nggak ada. Kesalahan selanjutnya adalah terlalu banyak editan. Jadi kalau sebelumnya nggak ada editan, yang kedua terlalu banyak editan. Bahkan kemarin gue sempet banget ngeliat satu video yang gila banget. Itu 1 detik 1 cut. 1 detik ganti, 1 detik ganti. Gue yang nonton sampai bingung gitu. Ini gila banget ya. Either yang bikin terlalu rajin, kebanyakan waktu,
Atau dia memang nggak ngerti cara ngedit gimana? Bingung kan nontonnya? Nah, buat kalian yang serius, yang pengen belajar lebih dan dapetin update terbaru dari saya setiap hari, setiap hari nih, mau nggak kalau kalian bisa ngintip insights dan kegiatan harian saya dengan tim? Saya akan share ini di channel Telegram Pejuang Konten VIP, guys. Yang awalnya saya bikin channel Telegram ini sebenarnya sebagai catatan ide gue sendiri, yang banyak banget, dan belum sempet gue bikin konten. Kemudian ide ini saya share ke tim agar mereka juga bisa dapat insight dan inspirasi yang sama seperti saya. Sekarang, kamu juga bisa dapat catatan ide saya juga. Sama seperti tim saya di channel Telegram Pejuang Konten VIP ini. Nih guys, kemarin tuh gue dapet ide satu ya dari video-video ini. Gue ngomong ini ya, what do I learn from 100 times of rejection? What do I learn from 300 days of vlogging? Ya. Jadi gue dapet ide seperti ini. Ini kalau thumbnailnya kamu lihat ya, model kayak gini, ini viewsnya gila-gilaan guys. Juta-jutaan, 6,1 juta views ya kan. Ini berapa nih? 500.000 views, kemudian ada lagi yang 600.000 views, banyak. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin jadinya kayak gini. Apa yang saya pelajari dari 100 hari camping di hutan liar? Nah, contoh seperti itu. Dan ini gue share sama tim gue doang guys. Menarik ya? Dan sekarang lu juga bisa dapet tips yang sama dari gua langsung di Pejuang Konten VIP nanti. Gimana cara ikutannya? Simple banget. Kamu cukup traktir saya kopi aja sebulan sekali. Gampang kan? Nah, kalau mau ikutan, langsung aja klik link di bawah sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Oke? Sampai jumpa di Pejuang Konten VIP. Dan by the way, kalau video ini bisa dapat 500 likes dan komen, gua akan bagi-bagi 10 akses Pejuang Konten VIP nanti di kolom komen. Jadi kalau yang mau, buruan sekarang langsung di like dan komen ya guys. Yuk! Kesalahan selanjutnya yang bikin orang langsung minggat adalah sound effects-nya yang nggak cocok ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, coba ya. Kalau misalnya bikin video yang sound effect-nya aneh, kayak gitu, setiap kali kayak gitu orang kayak bingung, ini video apa ya? Video anak-anak atau video horor atau video apa? Jadi kalau sound effect-nya nggak cocok itu juga nggak pas ya guys ya. Jadi jangan pakai kebanyakan sound effect. Pakailah sound effect seadanya aja, tapi yang mendukung dengan video-videomu. Kesalahan yang cukup umum dilakukan orang dan bikin orang langsung minggat begitu nonton video adalah background musikmu terlalu tinggi volumenya. Lebih tinggi daripada suaranya elu. Ya kayak gini nih ya. Nih, gimana dengernya coba? Kalau misalnya background musiknya terlalu tinggi, kan jadi bikin bingung gitu ya. Kesalahan selanjutnya yang bikin orang langsung minggat adalah suaranya kamu, ya kan, yang ngomong ini nggak jelas, atau dia nggak pakai mic, atau cuma pakai HP kayak gitu doang. Well, nggak ada yang salah sih. HP sekarang juga banyak yang bagus. Kalau lu pakai iPhone, dia actually bisa nangkep suara lu. Tapi kan nggak semua orang pakai iPhone. Saran gua adalah lu pakai mic wireless kayak gua gini nih, ya. Kalau lu pengen rekomendasi mic wireless yang bagus, gua taruh di deskripsi ya guys ya. Itu murah meriah, cuma ratusan ribu, akan sangat menolong sekali videomu biar suaranya lebih jelas. Kesalahan selanjutnya yang bikin cepat orang minggat adalah kreatornya terlalu idealis. Alias dia nggak riset topik dengan apa yang disukai penonton. Alias dia cuma bikin video dengan topik apa yang dia sukai aja. Nah ini guys, ini repot ya kan. Karena meskipun lu suka dengan topik lu, tapi kalau lu nggak tahu orang suka apa nggak, atau mungkin pembawaannya lu nggak menarik juga, ya kan itu tambah parah. Artinya orang begitu nonton ya udah nggak tertarik, klik aja nggak, gimana bisa nonton. Kesalahan selanjutnya yang bikin orang langsung minggat adalah video yang terlalu bertele-tele. Alias apa? Ngomongnya tuh nggak jelas, nggak ada konteksnya, di awal udah nggak ada konteks ya kan, kepanjangan, kemudian bertele-tele. Artinya orang nonton mungkin 1 menit pertama, 2 menit pertama masih nggak ngerti lu ngomongin apa, ya udah pasti orang langsung cabut ya. Jadi make sure di awal itu videonya jangan terlalu panjang, straight to the point, ngasih tahu aja. Orang tuh mau dikasih tahu apa sih gitu ya, paham ya? Kesalahan selanjutnya yang bikin orang minggat juga adalah video yang loncat-loncat topik. Maksudnya apa? Jadi video itu lebih baik ada satu topik itu selesai, videonya selesai. Tapi ada banyak orang udah selesai topik ini, ya kan? Terus langsung di video yang sama dia langsung loncat ke topik yang lain. Di video yang sama dia loncat ke topik yang lain. Ini sama kayak lo nonton film Disney, di mana hero atau pangerannya akhirnya udah berhasil kan mengalahkan musuhnya dan kemudian kawin sama putrinya, tapi filmnya nggak selesai. Masih nyambung aja kayak gitu. Nah, gue pernah lihat film Korea yang kayak gitu. Akhirnya jadi boring dan nggak menarik. Kesalahan selanjutnya menurut gue ini paling banyak dilakukan oleh YouTuber pemula dan pejuang konten, yaitu muntah semua di depan. Ih, maksudnya apa Pak? Muntah, gitu ya. Maksudnya apa ya? Jadi contoh kayak tadi, misalnya lu jalan-jalan ke Menara Eiffel, tujuannya ke Menara Eiffel, dan kemudian lu sampai ke puncak Eiffel ya kan? Itu semua di sepertiga video pertama lu udah sampai ke puncak Menara Eiffel. Itu guys ya, artinya lu udah muntah semua di depan. Kemudian abis itu lu turun dari Menara Eiffel dan kemudian lu jalan-jalan, lu bahkan pergi ke negara lain ya kan? Nah itu nggak menarik guys ya. Artinya videonya ini kayak loncat-loncat nggak jelas dan kemudian lu udah kasih tahu semuanya payoff-nya udah di depan. Mestinya lu boleh jalan-jalan ke negara lain, kemudian akhirnya lu ke Paris, dan ke Paris akhirnya lu terakhirnya sampai ke Menara Eiffel. Nah, itu baru benar. Kesalahan selanjutnya ini mungkin banyak dilakukan oleh editor yang jago, yaitu apa? Subtitle dan caption yang terlalu banyak efek. Yes, efeknya zeng, 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 zeng. Banyak banget yang nonton sampai bingung gitu ya. Jangan ya guys ya, orang ngeliat udah pusing langsung cabut dianya. Kesalahan selanjutnya bikin orang langsung minggat adalah lu terlalu banyak minta like dan subscribe. Yes, gue banyak sekali ngeliat orang di awal ya, belum ngasih tahu konteksnya apa dan tetek bengek, udah minta orang like dan subscribe. Bantuin gue ya.
orang nggak ada yang mau bantuin lu. Orang maunya dapat sesuatu dari lu, ya. Jadi jangan buru-buru minta like dan subscribe kalau lu belum ngasih apapun ke orang. Nah, kesalahan selanjutnya yang bikin orang langsung minggat adalah, ini sedikit teknis ya kan, yaitu adalah wajahnya tuh nggak jelas. Alias ketika syuting dia tidak pakai lighting. Nah, kalau di sini guys, gue pakai lighting 1, lighting 2. At least kayak gitu ya. Kalau misalnya pakai lighting 1 mungkin di sini agak gelap. Nah, kalau pakai lighting 2, dua-duanya bisa terang. Jadi saran gue wajahnya tuh harus jelas karena orang pengen lihat siapa yang ngomong. Oke, akhirnya kita sampai ke kesalahan terakhir. Kesalahan terakhir yang bikin orang langsung minggat adalah ketika lu tidak otentik atau terlalu dibuat-buat. Nah, saran gue guys, tenang aja ya kan, be yourself, oke? Nah, ini biasanya terjadi buat orang-orang yang memang jarang ngomong di depan kamera. Gue paham ya kan, kenapa gue bisa bikin seperti ini, karena gue sendiri udah pengalaman. Gue bikin video tuh 8 tahun ya guys. Kadang-kadang juga masih ngerasa kayak grogi dan lain sebagainya. So, yang bikin orang grogi pertama adalah jangan ada orang di belakang kamera yang ngeliatin matanya langsung ngeliatin ke lu. Atau mungkin dia ngeliat sini, terus matanya sama mata lu beradu. Nah, itu bikin langsung grogi guys ya. Jadi saran gue kalau bisa matanya ditutupin, dia bener-bener persis di belakang kamera kalau ada yang bantuin. Kalau nggak lu syuting sendiri, anggap lu ngobrol sama temen lu. Jadi di belakang ini gue nganggap ada temen gue, temen baik gue, baru datang dari luar kota dan gue ngobrol panjang lebar sama dia. Jadi itu adalah 21 kesalahan bodoh yang bikin retensi lu rendah. Jadi saran gue sekarang coba diperhatiin, nonton lagi dari depan sampai belakang. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong komen below ya.